Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, ya, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup itu tidak seperti yang kita inginkan, ya toh. Ini yang bicara laki-laki umur 60 tahun lebih 5 bulan. Sudah sedikit banyak mengalami hidup. Dan memang hidup nggak seperti yang kita rencanakan. Hidup seperti yang kita jalani saja. Jadi disyukuri aja. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Saya sekarang nggak mau serius ngomong ibu kota negara. Ini bangsa kita, ini bangsa yang sakit. Gitu. Saya nggak mau ngurusin sekarang, nggak mau ngurusin laporan Ubaidillah Badrun soal tindakan apa, diduga tindakan korupsi dan pencucian uang siapa itu anaknya presiden, si siapa itu namanya Gibran sama apa namanya siapa sih Gibran, Kaisang yang temennya Antoni Pradiptya itu anaknya Gandhi Sulistianto, bosnya PT Sinarmas yang sekarang jadi duta besar di Korea Selatan. Nggak ngomong itu, ngomong santai-santai. Santai, saya barusan dibikinin nasi goreng, bukan sama istri, sama anak saya yang tukang jualan kucing. Dia begadang baru pulang jam 3, terus sholat subuh. Habis sholat subuh dia bikin nasi goreng. Di luar dugaan saya, dia bikin nasi goreng dua piring, satu buat dia, satu buat saya, Masya Allah. Pakai dadar, telur diceplok ya. Terus pakai emping, dia goreng, dia memang senang masak tuh. Ya, anak bungsu umur 25. Tuh kan, di luar dugaan kan, enggak. Itu baru pertama dia bikinin nasi goreng buat bapaknya. Saya nggak pernah makan nasi goreng habis subuh, dia bikinin, alhamdulillah. Jadi saya habis makan nasi goreng masih berminyak ya. Emping, enak, alhamdulillah. Anak juga gitu, ya. Lihat anak itu ininya, positifnya. Jangan pulang begadang dimarahi. Itu doakan supaya dia itu lebih baik hidupnya. Lah ngono ah. Ya enggak? Kita lebih suka melihat masa depan anak-anak kita. Kita lebih suka melihat masa depan seseorang daripada masa lalunya. Ya kan? Kita semua orang punya masa lalu, ya enggak? Teman-teman punya masa lalu, saya punya masa lalu. Nggak ada masa lalu yang sempurna, ya kan? Kita kadang-kadang terlalu banyak nih nuntut adik kita, anak kita supaya lebih baik. Padahal kita dulu waktu zaman seperti dia juga nyusahin orang tua. Wah, kalau ngikutin IKN tuh, ibu kota negara, itu kan kata pemerintah nggak akan memberatkan apa namanya itu APBD. Dulu janjinya 19%, paling banyak pakai anggaran dari anggaran pendapatan belanja negara untuk membangun kota itu loh, ibu kota yang sekarang namanya Nusantara itu. Ternyata menurut fraksi Partai Demokrat itu anggarannya itu akan memakai sekitar separuh, 53% dari APBD. Karena biayanya 466 triliun dan menurut para ahli itu bisa membengkak menjadi 3 kali lipatnya itu. Wah. Artinya apa? Kalau menurut saya ya, kalau anggaran itu lebih banyak dipakai untuk bangun kota, itu anggaran untuk yang lain itu jadi berkurang. Jangan-jangan nanti anggaran pendidikan dikurangi. Anggaran pendidikan kalau menurut undang-undang 20% ya. Lalu udah tinggal kalau 50% untuk itu, untuk apa? Untuk kota itulah. Untuk bayar utang berapa? Wah, makanya bahaya sebenarnya menurut ahli ya, keuangan negeri ini. Padahal kekuasaan tinggal 2 tahun lagi. Kenapa sih itu proyek, mega proyek IKN itu dipercepat ya, kata koalisi rakyat Kalimantan. Itu katanya kan ini apa namanya, koalisi masyarakat Kaltim kan menolak pemindahan ibu kota, alasannya undang-undang ibu kota negara itu cacat
Persoalan pagi-pagi tuh. Blender apa sih blender masuk? Jam berapa sih sekarang? Jam 5 ya. Blender apa sih? Untung udah saya tutup. Blender. Jadi sampai mana tuh? Ya pokoknya ini kalau ibu kota negara kita ini kan nggak mendesak sebenarnya ya proyek megalomania ya, ingin dianggap sebagai wah gitu loh. Ini kita bedakan ya dengan proyek dulu, proyek pesawat terbangnya Habibie itu diproteksi secara politik ya oleh Pak Harto hampir 25 tahun ya. Dikasih biaya dari anggaran negara untuk supaya lahir generasi yang menguasai high tech ya. Terus tahun 95 emping tahun 95 bisa terbang tuh pesawat N250 karya orang-orang anak-anak kita sendiri, anak Indonesia maksudnya. Setelah mereka sekolah keluar negeri dikirim ribuan oleh B.J. Habibie itu. Meskipun ide itu ditentang juga kan, high tech itu biasa ditentang, terus akhirnya karena tekanan internasional harus dicabut. Kalau kita pengen dapat bantuan tahun 97 itu dicabutlah subsidi ke PT Dirgantara Indonesia, sehingga kita mengalami kesulitan untuk mengembangkan pesawat-pesawat yang baru karena dananya nggak ada, dan Pak Harto kemudian mundur karena bukan mengundurkan diri. Jadi perlindungan politik untuk gagasan besar Habibie itu terhenti atau hilang ya, sehingga terhenti proyek yang menjadi kebanggaan berbasiskan high tech itu, ya kan? Kita sudah bisa bikin pesawat loh. Nah sekarang kalau dan itu ada kebanggaan, mungkin itu zaman emas ya. Indonesia pernah menerbangkan pesawat tahun 95 kalau nggak salah itu. Itu mungkin masa keemasan Indonesia yang sebentar itu di zaman akhir kekuasaan Pak Harto ya. 95 apa 90 sih? 95 ya, di ujung kekuasaan. Tapi kita sekarang ingin menorehkan apa? Membangun kota, tapi dari utang juga. Ya kan? Kereta cepat Jakarta-Bandung juga dari utang. Bandara yang di Jawa Barat tuh, di wilayahnya Ridwan Kamil tuh apa namanya? Jati itu, bukan Linggarjati, Kertajati, yang tadinya mau dipakai untuk lapangan udara internasional, pengganti Soekarno-Hatta paling enggak gitu ya. Sekarang jadi bengkel pesawat karena nggak ada orang yang mau ke sana, kejauhan. Jadi perencanaannya orang nggak matang itu, nggak matang. Dan saya lihat di TV One waktu itu peluru itu melawan penduduk yang sawahnya nggak mau diuruk untuk bandara kan gitu ya. Jadi rakyat dijadikan korban, terus proyek itu entah berapa triliun itu nggak berguna ya, sebagaimana dibayangkan semula ya. Nah kita khawatir ibu kota itu juga begitu. Itu kan biaya besar. Nanti kalau kekuasaan itu berakhir, kekuasaan Pak Jokowi gitu, terus nggak ada yang mendukung, undang-undang itu diubah, undang-undang pemilihan kota itu misal ya, terus nggak ada dana APBN yang dikucurkan, bisa jadi kota mati atau diambil alih oleh orang lain itu yang mau membiayai itu. Orang lain itu maksudnya orang asing ya, kerjasama, dan mayoritas mereka memiliki kota itu nanti. Bisa begitu kan? Jadi ini persoalan-persoalan seperti gini ini sebenarnya kan nggak perlu ada kalau sejak awal itu partisipasi publik atau pikiran terbaik itu diadu ya. Perlu nggak kota ini? Diadu benar-benar ada sarasehan secara nasional atau berkelanjutan gitu misalnya, terbuka. Nggak cukup DPR hanya ngundang 1-2 ahli, terus bikin naskah akademik. Alasannya sudah diberikan ruang-ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Sekarang kan zaman beda ini zaman YouTube zaman bebas ya. Gara-gara YouTube sehingga TV-TV tradisional tuh
yang seperti ya pemilik yang dimiliki orang-orang pemodal itu, pengusaha-pengusaha itu udah nggak laku lagi, turun dia ininya, penontonnya. Karena kerjanya memuji-muji pemilik modalnya atau program-program yang menguntungkan teman-temannya sendiri. Side argumen, argumen tandingan atau sisi lain yang kira-kira membahayakan sebuah proyek seperti IKN itu nggak pernah dibahas ya, kecuali hanya membahas tentang mengagung-agungkan atau mengglorifikasi proyek IKN itu, ibu kota negara. Padahal ini menyangkut nasib banyak orang ya. Kalau menurut pengamat Indef itu dari Indef tuh yang peneliti loh, itu kalau jangka menengah, jangka panjang pun, jangka pendek pun pertumbuhan ekonominya 0,0 sekian, jadi nggak ada pemerataan kalau ibu kota itu jadi dan beroperasi gitu. Di samping kemarin ada koalisi masyarakat Kaltim menolak pemindahan ibu kota karena memang merugikan masyarakat adat, ya kan, merugikan ekosistem dan lain-lain ya. Di samping secara prosedural undang-undang ibu kota negara itu cacat karena digarap terburu-buru hanya 40 hari atau diputuskan dari RUU menjadi undang-undang itu dalam waktu 16 jam di tengah malam hari Selasa tanggal 18 Januari. Kenapa sih harus buru-buru sih? Yang buru-buru itu kalau menikahkan anak gadis itu harus buru-buru, ya kan? Jangan ditunda-tunda. Kalau cuma mindahin kota aja, benar-benar harus melibatkan sebanyak mungkin pemikir-pemikir terbaik di negeri ini, nggak usah ngejar target, ya kan? Kenapa ngejar target itu? Karena kan orang kan jadi curiga ya kak. Pasti ada kepentingan ekonomi yang besar ya ternyata. Tanah-tanah itu kalau saya lihat di YouTube ya, di Mimbartub sama di Bang Edi Channel tuh yang 2 hari yang lalu, ternyata miliknya Tanoto. Itu lahan yang menjadi pemilihan kota itu yang 185.000 hektar itu. Yang memiliki Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo. Orang Cina juga, pengusaha Cina kan. Ya nggak apa-apa, nggak bukan rasis, ini kan faktanya begitu. Tanoto juga Cina, cukong-cukong yang lain, terus pemilik. Jadi lahan itu sudah dikuasai oleh orang-orang pengusaha-pengusaha, cukong-cukong yang punya duit banyak. Dan tentu mereka untung, kalau nggak untung ya nggak mungkin mereka mendorong-dorong supaya terjadinya perpindahan itu kan. Ya nggak tahu cara dorongnya, saya nggak tahu. Ya begitulah ya, makanya Prabowo itu juga nggak bisa ngomong ya. Dari segi keamanan kan berbahaya tuh kalau menurut visinya dari fraksi Partai Demokrat. Itu di utara itu gampang diserang dari utara, itu ibu kota yang namanya sekarang Nusantara itu ya kan. Gampang diserang, kalau diserang lumpuh lah ibu kota itu ya. Nah dari segi pertahanan itu bagaimana? Nggak dibahas oleh Prabowo, paling tidak Menteri Pertahanan nggak bicara apa-apa. Ya Menteri Pertahanan yang namanya Prabowo juga dulu nggak bicara apa-apa waktu Habib Rizik diisolasi. Alasannya kalau saya jadi presiden akan saya jemput ke Mekah. Ternyata setelah dia masuk lingkungan istana, Prabowo itu loh, Prabowo Subianto yang dulu kita bela-belain, saya juga bikin video Prabowo sampai 100 ya. Gara-gara bikin video Prabowo muncrat itu channel saya berkembang. Saya bikin video Rocky Gerung 30 yang lagi naik daun. Banyak yang nonton. Bikin Prabowo sampai 100. Jadi berkembang. Tapi setelah Pilpres selesai, channel saya nggak berkembang lagi. Nah itu Prabowo itu ngomong doang dia. Ya kan, anti apalah gitu. Pengen gebrang-gebrang meja waktu kampanye itu kan. Nggak taunya dia juga punya kepentingan kayaknya itu ya. Maksudnya punya kepentingan ekonomi. Dan kalau ada orang udah begitu kan susah bicara ya. Dulu Habib Rizik waktu datang di sini dan dikejar-kejar, dia nggak pernah merespon apa-apa. Nggak memberikan sumbangan apa-apa pikiran terhadap penyelesaian Habib Rizik ya. Waktu Laskar Front Pembela Islam 6 orang mati, dibunuh 6 di kilometer 50, pada diem tuh. Iya kan, pejabat-pejabat kita dengan hilangnya 6 orang, kenapa nggak ada belasungkawa dari Pak Prabowo, dari Pak Mahfud dan lain-lain? Kok nggak ada
bela sungkawa dari Presiden Jokowi. Karena yang bunuh orang polisi Polda Metro Jaya kan itu ya ngakunya kan. Waktu konferensi pers tanggal 7 Desember 2020 siang tuh ngakunya itu Polda Metro Jaya. Sebenarnya kalau nggak ngaku itu orang-orang FPI nggak tahu siapa yang menghadang ngejar rombongan iringi dengan Habib Rizik mau ke pengajian di kilometer 50 itu. Mereka nggak tahu, hanya tahunya mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal. Tapi Allah Maha Besar, Allah Maha Sayang ya. Jadi rupanya yang ngejar itu orang-orang yang tidak dikenal itu menurut orang-orang Front Pembela Islam, tokoh-tokohnya. Ternyata mereka orang-orang dari Polda Metro Jaya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya nggak bisa, akhirnya dibuka oleh Allah siapa mereka yang jahat itu, yang membunuh 6 orang itu. Tapi akhirnya jaksa juga nggak berani menyentuh orang yang nyuruh bunuh ya kan, yang mengeluarkan surat perintah untuk pengawalan atau penghadangan atau pengintaian itu. Hanya cukup mengorbankan 3 orang di lapangan. Masih kita pertanyakan apa betul hanya 3 orang, yang satu katanya udah mati. Itulah Indonesia kita ya, isinya masalah yang gak habis-habis tuh, soal IKN, soal apa, soal Front Pembela Islam, soal Habib Rizik yang dipenjara, soal Habib Bahar dipenjara, wah macam-macam, soal kolusi, soal korupsi yang meluas, soal nepotisme yang meluas, ya kan? Kolusi itu persekongkolan jahat untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya atau keluarganya. Nepotisme itu ya hubungan-hubungan antara kekerabatan untuk kepentingan mereka juga. Jadi rakyat akhirnya hanya dijadikan basis argumentasi ya. Dalam perdebatan-perdebatan di ruang-ruang parlemen atau di ruang-ruang yang ber-AC dingin, bela rakyat. Padahal rakyat itu susah, 2 tahun nyari kerja, nggak dapat. Anak saya juga udah 9 bulan nggak kerja, padahal sarjana. Itu dua-duanya itu mantu sarjana, anak sarjana. 9 bulan nggak bisa kerja setelah kontraknya putus. Susah cari kerja tuh sarjana. Santri-santri saya kerjanya sekarang yang anak-anak SMA tuh rata-rata UB atau yang ngepel itu, ngelap itu apa namanya. Ini mohon maaf bukan merendahkan. UB itu office boy sama ya tukang ngosek WC, tukang nyiapin minuman di meja-meja di kantor itu, sama itu ada yang ngelap kaca pakai gondola di apartemen lantai 40 coba. Mengerikan kan, pakai gondola ngelap kaca. Itu pilihan-pilihan yang nggak menarik untuk masa depan anak-anak kita. Ya sih kita memang bonus demografi ya, banyak anak-anak muda yang lebih banyak dari orang tua ya. Yang akan terjadi banyaknya anak muda seperti sekarang ini, usia produktif lebih banyak dari orang yang tua, itu akan terjadi 100 tahun lagi. Jadi bonus demografi mestinya membuat kita itu sebagai bangsa itu jaya. Tapi masalahnya banyak orang nggak sekolah, banyak orang nggak kerja, banyak orang yang low skill, banyak orang yang uneducated, yang nggak terdidik. Ya banyaknya akhirnya jadi beban untuk dirinya sendiri, anak-anak muda yang nggak terbina itu. Terus terus menjadi beban untuk keluarganya, menjadi beban untuk masyarakatnya, dan menjadi beban untuk negerinya. Harusnya kan pemerintah, siapapun nanti penguasanya itu mikirin anak-anak muda ini, memberdayakan, membuat kualitas yang meningkat gitu loh. Gimana caranya ya kan? Kerja susah, habis sekolah susah, habis kerja susah cari kerja, kerjanya UMR, duitnya itu loh ya. Gak cukup lah UMR itu ya kan. Ya segitu aja ya, hari ini aku ngomong nggak jelas ya. Pokoknya yang kaya-kaya itu, yang oligarki pemodal tuh, wah menguasai lahan-lahan. Dan sekarang mereka berpesta pora kan, ada proyek besar pembangun kota ya, keuntungannya udah di depan mata ke depannya itu ya kan. Apalagi sudah ada undang-undangnya pemindahan ibu kota ya nggak, yang menguasai lahan-lahan ribuan hektar tuh mereka. Rakyat apa? Rakyat menjerit seperti monyet yang kejepit. Monyet kalau kejepit pintu gimana jerit kan? Nah itu rakyat tuh hanya bisa menjerit. Bukan saya menyamakan dengan monyet, jangan salah. Menjerit itu satu ungkapan kepedihan, kesakitan,
karena nggak bisa berbuat apa-apa melihat keadaan, sementara orang lain berpesta pora di atas kemewahan dan keberlimpahan harta. Ya, rakyat menjerit, hatinya itu menjerit, seperti kalau monyet itu kejepit pintu, ke gimana sakitnya itu. Ya udah gitu aja ya. Saya juga sekarang udah nggak jualan nasi uduk, apa-apa mahal. Jualan cilok juga nggak laku. Kayaknya saya harus jualan nasi uduk lagi nanti, insya Allah hari Rebu depan deh, karena pasarnya ada tiap pagi sama tiap malam itu. Kalau yang lain bawaan belangkon nggak ada yang beli. Nah, itu es kelapa ya ada, alhamdulillah 1-2, tapi kayaknya harus ini, maksudnya jadi masyarakat hanya mementingkan, memfokuskan makan primer dulu rupanya. Cemilan-cemilan tuh nggak dulu rupanya. Makan primer tuh nasi uduk. Ada pasarnya bisa sampai 300.000. Tapi kalau kita ganti bakwan yang belangkon atau bahan Pontianak 5.000, 2.000, 10.000, 5, nggak ada yang beli karena mereka nggak merasa penting kecuali makan primer. Itu menunjukkan makan nasi sarapan sama makan malam. Makan malamnya nasi uduk juga di sini. Itu menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat kita itu betul-betul bertahan pada hanya basic need, kebutuhan dasar ya. Boro-boro wisata, boro-boro ya ada di sini Depak sini. Yang sekedar jalan-jalan aja, yang penting udah divaksin. Soal beli, nanti pulang dari sana makan nasi uduk. Nggak belanja di sana. Ya untuk menghilangkan rasa lelah menghadapi kehidupannya. Kalau bisa sih jangan susah-susah ya. Hidup itu inna ma'al usri yusra, di dalam bersama kesulitan, bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Jadi tetap semangat menghadapi hidup ya. Kita jangan punya tulul amal panjang angan-angan. Kalau hari ini tiba pagi berkarya pagi ini, jangan nunggu sore masih ada umur, belum tentu kan. Waktu saya jualan nasi uduk selama 6 minggu, itu yang mati dalam 6 minggu saya jualan nasi uduk. Pengumuman di Masjid Jami An-Nur itu ada 10 yang mati. Yang wafat, yang Allah panggil pulang. Minggu pertama yang mati, yang meninggal Pak Ismail umur 37 yang katanya pernah ke Jepang. Minggu kedua istrinya Pak RT, Pak Sain, RT 6 tuh. Terus sampai saya berakhir minggu ke-6, sudah 10 yang wafat, Masya Allah. Ya kan? Jadi kita berpacu dengan ajal, jangan menunggu sore tiba. Kalau kita sudah ada di waktu pagi, kalau kita ada di waktu sore, cepat beramal. Yang ngapalin Quran, cepat ngapalin Quran. Yang sedekah, cepat sedekah. Jangan nunggu masih ada umur di esok pagi. Gitu. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Kita boleh ya kehilangan segalanya, kecuali kita nggak boleh kehilangan keimanan dan harapan. Kita boleh kehilangan segalanya, kecuali keimanan dan harapan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tetap semangat menghadapi hari ini dan hari-hari depan.